Kampung Sungai Leman terletak di lembah yang diselimuti kabut pagi yang tak pernah benar-benar hilang. Di sanalah Marlina, seorang janda berusia 35 tahun, hidup sebatang kara. Suaminya, Bandi, pergi merantau ke kota 5 tahun silam dengan janji manis akan membawa hidup lebih baik. Awalnya, surat dan kiriman uang rutin datang. Namun, sejak 3 tahun lalu, kabar tentang Bandi menghilang bagai ditelan bumi. Marlina pun diterpa belas kasihan dan gunjingan tetangga. Dia menjadi pendiam, menghabiskan waktunya dengan mengurus kebun kecil dan mencari ikan di sungai yang membelah kampung. Suatu senja, saat Marlina pulang dari sungai dengan pikiran berat tentang hidupnya yang mandek, matanya tertarik pada sebentuk pohon kecil yang tumbuh di tebing pinggir sungai. Pohon itu hampir tersembunyi di balik akar-akar beringin, dan di dahannya menggantung sekelompok buah berwarna keemasan, memantulkan cahaya matahari sore yang hampir padam. Bentuknya seperti buah loh, tetapi kulitnya bening seperti anggur, dan dari dalamnya seolah memancarkan cahaya lembut. Rasa penasaran dan lapar menggerayangi Marlina. Tanpa pikir panjang, ia memetik dan memakan satu buah itu. Rasanya manis sekali, bukan manis gula atau madu, tetapi manis yang menusuk lidah dan terasa seperti embun pagi yang langsung menyegarkan seluruh tubuhnya. Sesampainya di rumah, ia tertidur pulas. Keesokan harinya, ketika bercermin untuk membasuh muka, Marlina terkejut. Wajahnya yang mulai dihiasi garis-garis halus dan kulit yang sedikit kusam akibat terik matahari, terlihat segar kembali. Kulitnya halus berseri, matanya jernih, dan tubuhnya terasa ringan seperti masa gadisnya dulu. Awalnya ia mengira hanya sugesti. Namun, minggu-minggu berikutnya perubahan itu semakin nyata. Keriput halus di sudut matanya menghilang, energi yang ia miliki seperti energi wanita 20 tahunan, dan yang paling membuatnya bingung sekaligus gembira. Suatu pagi ia menyadari tanda-tanda keperawanannya telah kembali, sesuatu yang mustahil secara medis. Marlina merahasiakan perubahan ajaib ini, hanya dikiranya sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa atas kesabarannya. Perubahan drastis pada Marlina tidak luput dari perhatian warga. Perempuan yang dulu lesu dan muram, kini bersemangat dan bercahaya. Kabar tentang janda cantik dari Sungai Leman pun sampai ke telinga Arif, seorang pemuda dari kota yang sedang melakukan penelitian tentang tanaman obat di kawasan itu. Penasaran, Arif pun berkunjung ke kampung tersebut dan langsung terpana oleh kecantikan dan kebaikan hati Marlina. Baginya, Marlina seperti peri yang turun dari gunung, bukan seorang janda yang ditinggal suami. Arif pun mulai mendekatinya. Beberapa tetua kampung, terutama Pak Kades, mencoba memberi peringatan. Bung Arif, hati-hati. Marlina itu baik, tapi dia adalah istri Bandi. Bandi pergi merantau, tidak mati. Dalam adat kita, dia masih berstatus istri orang. Lagi pula, siapa tahu suatu saat Bandi kembali, kata Pak Kades. Namun, Arif yang sudah tertarik hatinya bersikeras. Pak Kades, sudah 5 tahun tidak ada kabar. Marlina telah menderita cukup lama. Saya ingin memberinya kehidupan baru. Saya siap menanggung segala konsekuensinya. Setelah melalui proses lamaran yang sedikit menemui hambatan karena status Marlina, akhirnya mereka dipersatukan dalam pernikahan yang sederhana. Semua warga hadir, sebagian dengan rasa haru, sebagian lagi dengan bisik-bisik was-was. Malam pertama pun tiba. Di dalam kamar, Arif gugup. Marlina, dengan wajahnya yang masih seperti gadis, bahkan lebih gugup lagi. Ketika sentuhan pertama terjadi, Arif terkejut. Pengalamannya memberitahunya sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang janda yang ditinggal suami selama 5 tahun bisa masih seperti perawan? Tapi kecintaannya pada Marlina mengalahkan segala keraguan. Ia menganggapnya sebagai sebuah keajaiban cinta. Hanya untukmu, Arif, bisik Marlina lembut, menatap suaminya dengan air mata bahaya. Aku seperti dilahirkan kembali. Hidup rumah tangga mereka berjalan bahagia. Marlina hamil, dan kehamilannya berbeda dari kehamilan pertamanya dulu. Dia bersinar, sehat, dan penuh energi. 9 bulan kemudian, Marlina melahirkan 3 bayi sekaligus, 2 bayi laki-laki yang sehat dan seorang bayi perempuan yang cantik. Kelahiran triplet adalah peristiwa langka di kampung itu, dan seluruh warga bersuka cita. Pada malam setelah kelahiran, ketika Arif berjaga di samping istrinya yang tertidur lelah, sesuatu yang ajaib terjadi. Dari balik jendela kamar, cahaya-cahaya kecil berwarna-warni mulai berkerumun masuk, seperti kunang-kunang namun lebih terang dan membentuk formasi yang indah. Cahaya-cahaya itu berputar-putar di atas buayan ketiga bayi,
memancarkan kehangatan dan suara gemerisik lembut seperti desiran daun. Arif terpana, tidak mampu berkata-kata. Salah satu cahaya, buah keemasan yang dimakan Marlina adalah bunga mata sungai kami, lanjut peri itu. Buah itu hanya diberikan pada mereka yang hatinya tulus dan terjalin dengan alam. Buah itu tidak hanya mengembalikan keremajaannya, tetapi juga menanam benih keabadian dan hubungan dengan dunia kami dalam dirinya. Anak-anak yang dilahirkannya adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia kami. Mereka akan membawa berkah dan perlindungan bagi kampung ini. Sosok peri itu kemudian melayang mendekati Marlina yang terbangun. Mata Marlina membesar, tapi bukan karena ketakutan, melainkan karena pengakuan. Ia teringat pada buah yang pernah dimakannya. Terima kasih telah menjaga rahasia kami, Marlina, bisik peri itu. Hidupmu yang sabar dan tulus telah membuka jalan bagi persahabatan baru ini. Keesokan harinya, berita tentang kedatangan peri itu dengan cepat menyebar. Warga yang awalnya penasaran dan sedikit takut, kini merasa terhormat. Mereka menyadari bahwa Marlina bukanlah wanita biasa, dan ketiga anaknya adalah anugerah yang langka. Pak Kades pun meminta maaf kepada Arif dan Marlina, dan mengakui bahwa terkadang takdir memang lebih indah dari yang bisa dibayangkan. Sejak saat itu, kampung Sungai Leman berubah. Tanaman-tanaman tumbuh subur, hasil panen melimpah, dan suasana kampung dipenuhi kedamaian. Ketiga anak Arif dan Marlina tumbuh dengan pesat dan sehat. Mata mereka selalu berbinar dengan kecerdasan yang luar biasa, dan mereka sering terlihat tersenyum atau tertawa seolah sedang bercengkrama dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang dewasa. Kisah kelahiran triplet yang diberkati peri menjadi legenda hidup di kampung itu, sebuah sejarah langka yang dikenang turun-temurun. Arif dan Marlina hidup bahagia, tidak hanya karena cinta mereka, tetapi juga karena mereka menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang ajaib. Dan di tepi Sungai Leman, pohon buah keemasan itu sesekali terlihat berbuah, mengingatkan semua orang bahwa keajaiban selalu ada di sekitar mereka, menunggu hati yang tulus untuk menyambutnya. Cerita tentang Marlina, sang janda yang menjadi perawan kembali dan melahirkan anak-anak penghubung dunia, pun berakhir bukan dengan teror, tetapi dengan kedamaian yang menakjubkan, membuktikan bahwa misteri terbesar kehidupan seringkali justru membawa kebahagiaan yang tak terduga.